Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Pinola, Program Studi Ekonomi Syariah Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Masa 3 Kerajaan Besar Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari materi ini terlebih dahulu. Setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan tentara politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi dan menjatuhkan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas lagi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng juga menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain dan membakar habis ribuan buku ilmiah karya sarjana Muslim. Keadaan politik umat secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar Islam, yaitu Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kerajaan Utsmani di samping yang pertama berdiri juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan lainnya. Adapun rumusan masalah dari materi ini, yang pertama, bagaimana sejarah tentang kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua, bagaimana sejarah tentang kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga, bagaimana sejarah tentang kerajaan Mughal di India. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama, untuk mengetahui sejarah tentang kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua, untuk mengetahui sejarah tentang kerajaan Safawi di Persia, yang ketiga, untuk mengetahui sejarah tentang kerajaan Mughal di India. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada kerajaan Turki Utsmani di Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Adapun sejarah berdirinya dan perkembangan kerajaan Turki Utsmani. Ketika mereka menetap di Asia Tengah, mereka mendapatkan serangan dari tentara Mongol. Untuk bersembunyi dari tentara Mongol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Saat itu di bawah pimpinan Ertugrul, mereka membantu Sultan Alauddin II berperang melawan Bizantium dan meraih kemenangan. Kemudian Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil untuk mereka. Lalu, wilayah itu terus mereka kelola dan menjadikan kota Syukut sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1300 Masehi, kerajaan Seljuk diserang oleh kerajaan Mongol, sehingga kerajaan ini mengalami perpecahan. Saat mengetahui terjadi perpecahan pada kerajaan Seljuk, Utsman putra dari Ertugrul menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani berdiri. Adapun raja-raja dari kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, Utsman. Masa pemerintahan dari tahun 1300 sampai 1326 Masehi. Yang kedua, Orkan.
Masa pemerintahan dari tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Yang ketiga, Murad I, masa pemerintahan dari tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Yang keempat, Sultan Bayazid, masa pemerintahan dari tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Yang kelima, Sultan Muhammad, masa pemerintahan dari tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Yang keenam, Murad II, masa pemerintahan dari tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Ketujuh, Muhammad Al-Fatih, masa pemerintahan dari tahun 1451 sampai 1484. Kedelapan, Sultan Salim, masa pemerintahan dari tahun 1484 sampai 1520 Masehi. Kesembilan, Sultan Sulaiman Al-Kanuni, masa pemerintahan dari tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Setelah Sultan Sulaiman meninggal dunia, kerajaan Turki Utsmani terus mengalami kemunduran. Namun sebelum mengalami kemunduran, ada pun beberapa kemajuan-kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama di bidang kemiliteran dan pemerintahan. Yang kedua di bidang budaya dan seni arsitektur. Yang ketiga di bidang pendidikan. Yang keempat di bidang keagamaan. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, Azerbaijan, serta beraliran Syiah. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Safi al-Din mendirikan tarekat ini setelah guru sekaligus mertuanya wafat. Tarekat ini berbentuk gerakan keagamaan yang besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Adapun sejarah berdirinya dan perkembangan kerajaan Safawi. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Karena kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab kenegaraannya. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Dan nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tarekat Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi al-Din menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Adapun raja-raja di kerajaan Safawi, yang pertama Junaid, masa pemerintahan dari tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Yang kedua, Haidar, ia memimpin secara resmi pada tahun 1470 Masehi.
Yang ketiga Ali, yang keempat Ismail I, masa pemerintahan dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kelima Abbas I, masa pemerintahan dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Adapun kemajuan di kerajaan Safawi, yang pertama di bidang ekonomi dan pertanian, yang kedua di bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga di bidang pembangunan dan seni arsitektur. Yang ketiga ada Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Adapun sejarah berdirinya dan perkembangan Kerajaan Mughal. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi Ismail I, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tahun 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mughal di India. Adapun raja-raja di Kerajaan Mughal, yang pertama Zahiruddin Babur, masa pemerintahan dari tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Yang kedua Humayun, yang ketiga Akbar, yang keempat Jahangir, masa pemerintahan dari tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kelima Shah Jahan, masa pemerintahan dari tahun 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keenam Aurangzeb, masa pemerintahan dari tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Tiga sultan penerus Akbar memang terhitung raja-raja yang besar dan kuat. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Sebelum mengalami kemunduran, adapun kemajuan-kemajuan di kerajaan Mughal. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang seni dan arsitektur, yang ketiga di bidang keagamaan.
Baik, sampai pada kesimpulan dari materi masa 3 kerajaan besar Islam. Yang pertama, pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Berdirinya kerajaan ini setelah Utsman I menyatakan kemerdekaan atas wilayah yang diberikan Sultan Seljuk. Sejak saat itu, kerajaan ini pun terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dan menjadi kerajaan Islam yang besar. Yang kedua, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah. Pendirinya adalah Safi al-Din, yang berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya dan menganut aliran Syiah. Yang ketiga, kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu cucu dari Timur Leng, dan kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya Humayun. Setelah Humayun wafat, ia digantikan oleh putranya Akbar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.